Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Judi Khalid dengan NPM 2217051021 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reduksi DFA mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Prinsip reduksi DFA yaitu memisahkan state yang dapat dibedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Misal PQ adalah pasangan state dan A adalah input. Untuk distinguishable itu P bukan elemen dari final state dan Q adalah elemen dari final state atau sebaliknya. Atau bisa juga transisi PA bukan merupakan elemen dari final state dan transisi QA merupakan elemen dari final state atau sebaliknya. Pada indistinguishable dia sama ya. Kalau di distinguishable dia kan beda. Yang satunya dia bukan merupakan elemen dari final state, yang satunya dia adalah elemen dari final state. Sedangkan untuk indistinguishable itu dia kedua state-nya itu sama ya. Bisa dua-duanya merupakan bagian dari final state atau dua-duanya bukan elemen dari final state. Begitu juga pada transisinya. Jika PQ adalah indistinguishable dan QR adalah indistinguishable, maka PR adalah indistinguishable. Berikutnya adalah langkah-langkah mereduksi DFA. Yang pertama adalah hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Buat semua pasangan state, lalu tentukan pasangan state yang distinguishable. Cari pasangan yang distinguishable lainnya untuk semua PQ dan semua A elemen bagian dari sigma transisi PA sama dengan PA dan delta QA sama dengan QA. Jika PA QA distinguishable maka transisi PQ itu distinguishable. Pisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable, lalu gabungkan beberapa state yang indistinguishable dan langkah terakhirnya adalah sesuaikan transisi. Jadi pertama di sini adalah hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Untuk contohnya, ini semuanya dicapai ya, dicapai untuk maksudnya tidak ada state yang tidak bisa dicapai, semuanya bisa dicapai. Lalu kita buat pasangan state-nya. Setelah itu kita tentukan pasangan state yang distinguishable. Untuk yang distinguishable itu kita yang berbeda-beda dahulu ya, yang dia satunya adalah bukan final state, yang satunya final state, yaitu 14, 24, 34. Setelah didapatkan distinguishable awal, kita melakukan step yang berikutnya, cari pasangan yang distinguishable lainnya. Caranya adalah dengan memasukkan inputan, yaitu transisinya ya. Kita lihat di sini indistinguishable karena tidak ada yang ke final state. Lalu untuk pasangan state 1 dan 3 dia distinguishable karena di 3A ini dia ke final state. Jadi di sini adalah dia final state, di sini bukan final state, dia berbeda ya. Jadi dia dapat dibedakan yaitu distinguishable. Begitu pula dengan yang pasangan state 2 dan 3. Setelah itu kita tulis distinguishable-nya dan indistinguishable-nya. Setelah kita tulis, kita pisahkan sudah dipisahkan, lalu kita gabungkan state yang indistinguishable. Yang indistinguishable itu adalah 1 dan state 2. Sehingga state 1 dan 2 kita gabungkan, lalu kita sesuaikan transisinya. 1A itu dia 2, 1B itu dia 3, 2A itu dia 2, 2B dan seterusnya ya. Ini untuk contoh apabila ada yang tidak bisa dicapai ya. Q5 ini tidak bisa dicapai oleh state-state lainnya dari state awal, sehingga Q5 bisa kita hapus dan bisa menjadi seperti yang kanan ya.
kita sederhanakan seperti yang di kanan. Berikutnya adalah reduksi DFA menggunakan tabel filling method atau bisa disebut dengan teorema Miel-Niro. Dapat digunakan untuk mengubah DFA menjadi DFA ekuivalennya dengan jumlah status minimum. Metode minimalisi ini juga disebut sebagai metode pengisian tabel ya, tabel filling method. Langkah-langkahnya adalah kita buat pasangan state yang terlibat dalam DFA yang diberikan, tandai semua pasangan sedemikian rupa sehingga Ki A adalah keadaan final dan Ki B adalah keadaan non final. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu dia ada perbedaannya. Yang satu bukan final, yang satu adalah final gitu. Jadinya yang dia sama itu kita tidak tandai ya. Jika ada pasangan yang tidak bertanda, maka tandai Ki A, Ki B. Di sini X adalah simbol masukannya, sehingga delta Ki A X dan delta Ki B X bertanda. Ulangi langkah ini sampai tidak ada lagi penandaan yang dapat dibuat. Gabungkan semua pasangan yang tidak ditandai dan jadikan mereka satu keadaan dalam DFA yang diperkecil. Oke, ini contohnya adalah ini ya. Jadi state awal adalah Q0. Ini adalah inputannya ya. Nah, di sini kita tandai ya. Kita tandai di sini, tandai semua pasangan yang dia final dan non final. Final dan non final ini kita kosongi ya. Di sini kita kosong karena Q0 ini, kalau Q0 dan Q0 sudah pasti dia nggak bisa ya, nggak usah ditandain ya, sudah pasti dia sama, kondisinya tidak berbeda, sehingga tidak perlu kita isi kotak di sini, jadi kita kosongin aja langsung. Dan untuk yang sisanya ke atas ini, yang Q1 Q0, Q2 Q0, Q3 Q1, Q1 Q1, Q2 Q1 itu kita kosongin karena kita menggunakan sisi yang sebelah sini aja. Kita menggunakan sisi yang sebelah sini aja itu supaya tidak terjadi ganda ya, kita tidak bingung juga, nggak double gitu. Oke, pertama kita lihat di sini Q1 Q0 ya, lalu Q0 Q2 ya. Q1 Q2 tidak kita tandai ya, karena dia sama-sama final. Q0 Q3 bukan ya, lalu Q0 Q4 juga bukan, Q0 Q5 ya kita tandain. Q1 Q2 bukan, Q1 Q3 ya, Q1 Q4 ya, Q1 Q5 bukan. Berikutnya Q2 Q3 ya, Q2 Q4 ya, Q2 Q5 bukan ya. Berikutnya Q3 Q4 bukan, Q3 Q5 ya, Q4 dan Q5 ya. Oke. Nah, setelah itu kita ulangi langkahnya sampai pertama kita cari dulu ya. Kita cari dengan melakukan transisi ya. Kita melakukan transisi. Oke. Ini kita inputkan transisinya. Untuk yang pertama itu kita ambil yang di sini ya. Di Q2 Q1 ini. Untuk inputan 0, Q4 dan Q3 itu bukan merupakan itu ya. Bukan yang dapat dibedakan. Begitu pula dengan yang ini ya. Berikutnya kita lanjut ke Q3 Q0. Q3 Q0 juga dia hasilnya adalah Q5 Q1, Q5 Q1 ya. Yang artinya dia tidak dapat dibedakan. Sehingga untuk kondisi pertama di mana X-nya 0 ini tidak memenuhi, begitu juga dengan kondisinya yang X-nya 1.
Kita lanjutkan, Q4, Q0, Q5 dan Q1, Q5 dan Q2 tidak bisa, Q4, Q3, Q5, 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 Q5 tidak bisa, Q5, Q1, Q5, Q3, Q5, Q3, Q5, Q3, Q5, Q3 bisa ya, berarti kita tandai Q5, Q3 ya. Oh ini kita tandain sudah ya. Oh ini Q5, Q1, Q5, Q1 maksudnya. Q5, Q1 itu kita tandain. Q5, Q1 bisa ya. Ini Q5, Q1 bisa. Oke, berikutnya. Setelah kita tandai, kita cari Q5, Q2 ya. Q5, Q2. Q5, Q2, Q5 hasilnya transisinya adalah untuk X-nya 0 itu Q5, Q4. Q5, Q4. Oh bisa ya. Q5, Q2 bisa. Oke. Nah, setelah itu sesuai dengan prosesnya di sini adalah ulangi ya. Ulangi langkah ini sampai tidak ada lagi, sampai dia tidak ada penandaan yang bisa dibuat. Jadi kita ulang terus sampai dia benar-benar di kotak-kotaknya ini udah nggak bisa diisi. Di sini kita ulangin di Q2, Q1 itu dia masih nggak bisa ya, masih nggak memenuhi. Untuk Q3, Q0, untuk Q3 dan Q0 ini adalah Q5 dan Q1 ya, hasil dari transisinya Q5, Q1. Kita lihat di sini Q5, Q1 itu ada centangnya sehingga Q0, Q3 kita kasih centang. Berikutnya Q4 dan Q0 ya. Q4 0 itu Q5, Q0 0 itu Q1. Kita lihat di sini Q5 dan Q1. Q5 dan Q1 ini ada centangnya ya. Jadi Q4, Q0 ini kita centang. Untuk Q4, Q3 itu kita Q5, Q5, Q5 dan Q5 itu dia nggak bisa ya. Jadi dah nggak perlu di centang ya. Berarti di sini tidak bisa ya. Kita hapus dulu aja. Oke. Nggak bisa ya. Berarti langkah berikutnya adalah gabungkan semua pasangan yang tidak ditandai dan jadikan mereka satu keadaan dalam DFA yang diperkecil. Pasangan yang nggak ditandai adalah Q1, Q2. Ntar kita hapus dulu. Yang tidak ditandai adalah Q1 dan Q2 ya. Lalu pasangan lainnya adalah Q3, Q4. Q3, Q4. Nah, di kedua state ini bisa kita gabungkan ya. Maksudnya state Q1, Q2 bisa kita gabungkan, Q3 dengan Q4 itu bisa kita gabungkan. Sehingga dia jadi seperti ini ya. Q1 dan Q2 merupakan final state, jadi dia setelah digabungkan tetap menjadi final state ya. Berikutnya tadi ada Q1, Q2, Q3, Q4 yang kita gabungkan. Setelah itu prosesnya adalah kita menyesuaikan dengan inputannya. Inputannya yang pertama itu ini ya. Setelah kita sesuaikan, setelah kita cocokkan, maka jadilah seperti ini dan tabelnya seperti ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.